Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Bagus, kita bisa memulainya, ucap Bai Kecil. Bai Kecil melihat ke arah Lin Tian dan Lin Long yang sedang bertarung, lalu dia berteriak keras kepada Lin Long. Kakak kedua, semuanya sudah siap, teriak Bai Kecil. Lin Long yang mendengar hal itu menjadi senang, dan ada sedikit senyum yang muncul di wajahnya. Bagus sekali, mari kita mulai, ucap Lin Long. Setelah mengatakan itu, Lin Long segera mengeluarkan sebuah pil, dan kemudian menghancurkannya sambil menaburkannya di wajah Lin Tian. Karena bubuk pil tersebut, mata Lin Tian menjadi tidak bisa melihat untuk sementara, dan Lin Long menggunakan kesempatan tersebut untuk mundur dari sana. Dia menghilang, dan kemudian mengambil posisi yang telah mereka tentukan. Sekarang mereka berempat telah membuat formasi segi empat, dan Lin Tian ada di tengah mereka. Ayo kita mulai, ucap Lin Long. Oke, balas mereka semua. Teknik kura-kura agung, teriak Lin Gui. Teknik Phoenix 7 warna, teriak Feng Er. Teknik harimau bersayap, teriak Lin Bai. Teknik naga agung, teriak Lin Long. Mereka berempat meneriakkan sebuah kalimat secara bergantian, dan setelah itu mereka menatap Lin Tian yang masih mencoba memulihkan penglihatannya. Lin Long dan yang lainnya segera mengangguk. Formasi empat binatang suci, segel, ucap mereka berempat secara bersamaan. Lalu, dari arah mereka muncul sebuah garis yang saling menyatu dan membentuk persegi. Setelah itu, dari setiap sudut tempat Lin Long dan yang lainnya berdiri, sebuah garis langsung menuju Lin Tian yang masih mencoba untuk memulihkan matanya. Lalu garis tersebut menjadi rantai emas yang mengikat Lin Tian dengan kuat, dan itu menyebabkan Lin Tian berteriak keras karena hal itu. Ah, teriak Lin Tian. Kakak, sadarlah, jangan kalah dengan hal itu, ucap Bai Kecil dengan keras ke arah Lin Tian. Mereka terus mempertahankan posisi seperti itu dengan waktu yang sangat lama, dan mungkin kurang lebih sekitar 2 hari mereka melakukan hal seperti itu. Semakin lama mereka bertahan, rambut Lin Tian yang semula berwarna putih kebiruan, kini rambutnya sudah mulai menghitam, dan matanya pun sudah tertutup rapat seperti sedang tertidur. Pertahankan segel, ucap Lin Long ketika dia melihat hal itu. Oke, jawab mereka bertiga. Mereka masih mencoba bertahan untuk menyegel Lin Tian, sedangkan Lin Tian yang sudah tertidur, dia tidak mengetahui tentang hal yang dia lakukan sebelumnya. Di dalam ruang jiwa Lin Tian duduk dengan wajah yang sangat sedih, sedangkan air mata jatuh ke bajunya, dan itu menyebabkan bajunya menjadi basah. Kenapa? Kenapa kamu membuangku? Ucap Lin Tian. Dari semenjak dia tahu bahwa dirinya bukan anak dari Lin Ho dan Qi Er, dia selalu bertanya kenapa dia dibuang, apa kesalahan yang telah dia perbuat, sampai-sampai dirinya dibuang di hutan. Pertanyaan itu terus ada di hati kecilnya, maka dari itu Lin Tian ingin sekali mencari orang tua aslinya untuk menanyakan hal tersebut. Tetapi saat Lin Ho menolongnya untuk mencari jati dirinya yang asli, dia tidak pernah berhasil. Sudah banyak penyelidikan yang dia lakukan, dan bahkan sampai ke tempat dia ditemukan di hutan iblis. Di saat itu juga dia berpikir, mungkin saja orang tuanya tidak ada di dunia ini. Mungkin saja mereka berada di dunia selain dunia biru ini. Jadi, dia mencoba untuk membantu sektenya berkembang, itu agar saat dia pergi nanti, dia bisa bepergian dengan tenang dan nyaman. Di saat Lin Tian sedang sedih, sebuah suara muncul di dalam ruang itu. Kakak, sadarlah, ini bukan dirimu, ucap suara yang mirip dengan Bai Kecil. An Er, sini sayang, ibu buatkan makanan kesukaanmu, ucap seorang wanita. Kakak, pulanglah jika kamu lelah, kami selalu ada untukmu di sini, ucap suara yang mirip dengan Lin Ho. Banyak suara-suara yang muncul di kepala Lin Tian saat ini, dan itu adalah ingatan tentangnya ketika berada di Sekte Salju, maupun selama dia di Sekte Langit, dan juga ketika dia berpetualang setelah berlatih.
Aku akan menunggumu. Ucap sebuah suara yang manis di dalam ingatan Lin Tian. Di saat dia mendengar suara itu, bayangan wanita cantik muncul di mata Lin Tian, lalu, wanita itu tersenyum dan penuh percaya diri kepada Lin Tian. Pada saat itu juga Lin Tian mulai tersadar, dan masih banyak orang yang mengkhawatirkannya di luar sana, dan bahkan, seorang wanita yang dia cintai masih menunggunya untuk datang. Aku tidak akan kalah, aku akan terus mencari orang tuaku, tapi aku tidak boleh menyerah terhadap keluargaku yang sekarang, karena mereka telah membesarkan dan menyayangiku sejak aku kecil, ucap Lin Tian sambil berdiri dengan tiba-tiba. Pada saat itu juga, wajah sedih Lin Tian pun kembali tenang, dan kembali acuh tak acuh. Dia lalu menghela nafas sambil menutup matanya, setelah dia membuka matanya, wajahnya yang tampan segera tersenyum ke arah langit. Terima kasih, Ibu, Ayah, keluargaku, dan juga Suanyin, aku pasti akan datang, ucap Lin Tian dengan tegas. Aku tidak akan kalah lagi. Sebaiknya lepaskan aku, teriak Lin Tian. Dan tiba-tiba saja, boom, entah kenapa, ruangan jiwa di sana bergetar hebat, dan ada teriakan burung yang keras di sana. Lepas, teriak Lin Tian, lalu dia segera membentuk segel di kedua tangannya. Lalu ruangan yang gelap itu berubah menjadi putih bersih, kemudian Lin Tian pun tersenyum, dan dia segera menutup matanya di dalam ruang itu. Sedangkan di luar tubuh Lin Tian masih tertidur, baik itu Lin Long dan yang lainnya, mereka semua berusaha dan berteriak untuk menyadarkan Lin Tian. Sial, rambut kakak sudah hitam kembali, tapi kenapa dia tidak sadar juga, tanya Lin Gui dengan bingung. Tenanglah, sepertinya kita harus menunggu beberapa saat lagi, ucap Lin Long. Kakak kedua, Ki di tubuh kita juga mulai menipis, jika terus begini, segel yang kita buat pasti akan mulai hancur, ucap Feng Er. Kalian harus bertahan, aku yakin kakak akan sadar, teriak bayi kecil dengan keras ke arah ketiganya. Setelah mereka mendengar bayi kecil berteriak, dan melihat wajah bayi kecil yang ada sedikit rasa kesedihan. Melihat hal itu, ini membuat mereka diam dan terus mempertahankan formasi itu. Kakak, sadarlah, aku akan membagikan apa yang aku dapatkan padamu nanti, ucap bayi kecil. Iya, aku juga akan membantu untuk membuatkan makanan untuk kakak, ucap Feng Er. Mendengar hal itu, ketiganya sedikit merinding saat Feng Er berkata ingin memasak lagi. Karena pada waktu mereka makan makanan yang dibuat oleh Feng Er, mereka semua pingsan dan tak sadarkan diri untuk beberapa jam, dan bahkan, Lin Tian langsung menjadi lemah dan pingsan juga. Setahu mereka, makanan yang dibuat Feng Er adalah hal yang sangat menakutkan. Di tengah-tengah formasi itu, mata Lin Tian sedikit mulai berkedut-kedut, tangannya pun juga bergerak, dan kemudian Lin Long yang melihat hal itu, dia merasa sangat senang. Karena dia yakin Lin Tian akan mulai terbangun, dan dia pun berkata kepada yang lain dengan senang. Lihatlah, sebentar lagi kakak akan bangun, teruslah pertahankan formasi, ucap Lin Long. Iya, yang lain juga senang melihat ada gerakan dari Lin Tian. Wah, sepertinya kakak senang dengan makanan Feng Er, aku yakin, dia suka jika beberapa hari dibuatkan makanan oleh Feng Er, ucap bayi kecil dengan senang. Kucing bajingan, apakah kamu ingin melihatku mati? Ucap Lin Tian yang sudah membuka matanya. Mendengar suara Lin Tian, Lin Long dan yang lainnya menjadi sangat senang, mereka segera melepaskan formasi itu, dan Lin Long langsung menangkap Lin Tian yang sudah lemah karena kehabisan energi. Kakak, aku tidak menyangka kalau kamu tersadar dengan perkataanku, hehehehe, ucap bayi kecil sambil mendekat ke arah Lin Tian. Bukankah kamu sendiri yang ingin memakan masakan Feng Er? Maka kamu harus tinggal untuk mencoba masakan Feng Er, ucap Lin Tian sambil melihat ke arah Feng Er. Kakak, kamu, ucap bayi kecil. Oh, baiklah, jarang sekali kamu mempunyai hati seperti itu, mari, kita kembali dulu, ucap Feng Er sambil menarik bayi kecil dengan melemparkan kalung ke lehernya. Tunggu dulu, kakak masih belum sembuh,
biarkan aku yang merawatnya, ucap bayi kecil. Kamu tenang saja, masih ada saudara kedua dan kelima yang merawat kakak, balas Feng Er. Tidak, bayi kecil menghilang bersama Feng Er ke dalam kalung yang masih dipegang Lin Gui. Hahaha, selamat menikmati, ucap Lin Tian. Kakak, kamu beristirahatlah dulu, serahkan hal yang lain kepada kami, ucap Lin Gui. Lin Tian hanya mengangguk, lalu, mata Lin Tian tertutup dan dia pun tertidur di sandaran Lin Long. Dia memang sangat kelelahan, dan bahkan luka di tubuhnya sangat parah, dan bahkan jiwanya juga terluka. Lin Long yang melihat Lin Tian sudah tertidur, dia menghela nafas dalam-dalam, dia kemudian berharap, kalau ini tidak akan terjadi lagi kepada Lin Tian. Dia juga berpikir bahwa, kalau saja Lin Tian berada di dunia itu, mungkin dia bisa menguasai elemen es yang selalu membuat dia kehilangan kesadarannya. Aku harap, kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi, ucap Lin Gui. Benar, kita hanya bisa berharap, balas Lin Long. Mari, kita bawa kakak ke kamar. Kamu kan sudah menjadi penguasa di sini, seharusnya kamu yang atur dong kamar untuk kakak, ucap Lin Long sambil menjitak kepala Lin Gui. Hehehe, serahkan saja padaku, balas Lin Gui. Lin Long mengangguk, dan setelah itu mereka membawa Lin Tian ke dalam istana. Orang-orang di sana masih terlihat kagum, dan merasa tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bersihkan medan pertempuran, untuk para petinggi, tunggu aku di aula untuk mengadakan pertemuan. Ucap Lin Gui. Siap tuan, ucap mereka sambil memberi hormat bersama-sama. Baiklah, Nier, bawa aku ke salah satu kamar di istana, ucap Lin Gui. Baik tuan, lewat sini, balas Su Nier. Mereka berdua mengangguk, dan mengikuti Su Nier ke sebuah kamar yang cukup luas di dalam istana. Lin Tian segera diletakkan di kamar tersebut oleh Lin Long. Su Nier yang melihat pemuda tampan yang telah tertidur, dia merasa tidak percaya, ternyata, pemuda ini sangatlah kuat, dan bahkan jauh lebih kuat dari Lin Gui dan leluhur mereka, pikir Su Nier. Nier, mari kita ke aula utama, ucap Lin Gui. Su Nier tersadar saat Lin Gui memanggil dirinya, dan dia pun mengangguk kepada Lin Gui. Kakak kedua, aku pergi dulu, setelah semuanya beres, aku akan kesini lagi, ucap Lin Gui. Sudah sana pergi, aku akan menjaga kakak di sini, lakukan saja tugasmu dengan baik, balas Lin Long. Setelah pamit, Lin Gui dan Su Nier keluar dari kamar itu, dan mereka langsung menuju aula utama di kekaisaran tersebut. Lin Gui berjalan di depan, dan Su Nier berada di belakang sebelah kiri Lin Gui. Aku harap kamu bisa merahasiakan tentang kakakku, ucap Lin Gui yang berhenti tiba-tiba, dan kemudian melihat ke arah Su Nier. Loh, kenapa? Tanya Su Nier. Apabila kamu mengatakan tentang kakakku, maka kamu akan menghancurkan dunia ini, ucap Lin Gui. Setelah mengatakan itu, dia berjalan lagi dan meninggalkan Su Nier yang masih terpana sendirian, itu dikarenakan ucapan Lin Gui barusan. Bagaimana mungkin itu bisa menghancurkan dunia? Apa hubungannya? Gumam Su Nier dengan bingung. Sebenarnya, yang dikatakan Lin Gui juga benar, jika musuh tahu siapa yang merusak rencana mereka, dan mereka juga telah mengetahui dari mana asalnya, maka mereka pasti akan melakukan segala cara agar bisa membunuhnya, dan menghancurkan orang-orang di belakangnya. Apalagi dengan Yimo yang masih bersembunyi di belakang layar, walaupun sudah beberapa kali dicari tahu, tapi tidak ada yang menemukan markas mereka di dunia biru tersebut. Karena hal yang paling penting bagi Lin Gui adalah, mereka bisa membuat dunia ini aman dari Yimo sebelum mereka naik ke dunia dewa, dan dia sendiri juga tahu bahwa, kalau kakak tertuanya sangat ingin menemukan orang tua kandungnya, walaupun Lin Tian tidak terlihat sedih, tapi di dalam hatinya, dia masih ingin bertemu dengan orang tua kandungnya sendiri. Setelah beberapa hari dari pertempuran itu, di Laut Timur, sejak Lin Tian tidak sadar, wilayah yang beku tersebut mulai kembali seperti semula, dan bahkan,
Aura dingin yang dirasakan oleh orang-orang di dekat Laut Timur pun juga sudah mulai menghilang. Banyak orang yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di Laut Timur, tetapi sejak hari itu, Lin Gui meminta seluruh kota di Laut Timur untuk ditutup, dan tidak ada yang boleh masuk maupun keluar. Akibatnya, orang-orang dan ahli yang ingin mencari tahu tentang hal itu, mereka tidak ada yang bisa masuk ke kota laut, dan bahkan, para murid Sekte Super yang ditugaskan juga tidak bisa masuk ke sana. Tetapi Sekte Super juga tidak berani memaksa masuk, karena Kekaisaran Laut bukanlah Kekaisaran manusia, karena pada dasarnya, walaupun Kekaisaran Laut terpecah belah, tetapi jika mereka dari Sekte Manusia memaksa masuk, mungkin akan terjadi pertempuran besar-besaran. Jadi hasilnya, mereka hanya pulang dengan tangan kosong, dan tidak tahu apapun yang terjadi di sana, sedangkan untuk Lin Long sendiri, dia masih menjaga Lin Tian yang tertidur di kasur di dalam Istana Laut Timur. Adakah seseorang yang bisa memberitahuku tentang apa yang terjadi? Ucap jenderal kedua. 5 jenderal besar lainnya yang duduk di sana, mereka tidak bisa menjawab apapun, mereka juga bingung dengan kematian jenderal mayat. Bahkan saat mereka mencoba mengirim pengintai pergi ke Kekaisaran Laut Timur, mereka dihalangi oleh formasi yang menutupi seluruh kota yang ada di sana. Sial, ucap jenderal itu sambil membanting gelas warteg ke lantai. Sepertinya rencana kita sudah gagal lagi, kalian semua tidak usah bergerak, kita akan diam untuk sementara waktu. Ucap pria bertopeng yang tiba-tiba muncul di tengah aula itu. Apa maksudmu? Tanya jenderal kedua. Berhentilah melakukan hal-hal di luar sana, dan perintahkan kepada seluruh pasukan kita untuk mundur, dan bahkan, tarik mundur semua pengintai kita juga, itulah yang dikatakan raja, jawab pria bertopeng itu. Apa? Perintah raja? Mereka semua menjadi kaget dan berdiri. Lalu, bagaimana dengan raja? Tanya jenderal itu. Raja masih menyembuhkan dirinya, dan bahkan salah satu serpihan jiwa raja telah hancur. Jadi, raja masih memerlukan waktu agar bisa sembuh untuk mencapai puncaknya lagi, jawab pria bertopeng itu. Apa? Mereka semua terkejut, setelah mendengar kalau serpihan jiwa raja mereka telah hancur, walaupun hanya serpihan, tetapi itu masih terdapat kekuatan raja mereka di sana, bahkan mereka sangat sulit untuk melindungi diri mereka, apabila mereka diserang oleh jiwa raja itu. Baiklah, kami menerima perintah raja, ucap mereka secara serentak. Bagus, mulai saat ini, kalian berhati-hatilah, ucap pria bertopeng. Setelah mengatakan itu, lalu pria bertopeng itu menghilang di hadapan mereka semua. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.